Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para jamaah sekalian musholah Geraha Sabta Indah rahimana wa iyyakum ajma'in. Mohon izin menyapa, bagaimana kabar siang ini? Alhamdulillah. Semoga kalimat tahmid yang terus terucap dari lisan kita senantiasa menjadikan kalimat thayyib, kalimat thayyibah, kalimat yang menjadikan rasa syukur kita bertambah, sehingga dengan bertambahnya rasa syukur kita berharap Allah tambah kenikmatan kita. Ya, lagi istirahat suruh beli minyak. Saya doain jamaah yang hadir badannya makin sehat, duitnya makin banyak. Amin ya robbal alamin. Ya, kalau ngomong duit udah kenceng banget ya. Alhamdulillah jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena kembali kita dihimpun, dikumpulkan dan berjumpa bersua di mushola tercinta dalam rangka kita melanjutkan membahas melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dalam pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Semoga kitab ini dan apa yang kita bahas pada siang hari ini senantiasa membawa banyak faedah, memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita di dunia, untuk bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah masuk pembahasan hadis yang ke-11 yang mengambil tema meninggalkan keraguan. Ya. Hadis ini diangkat dari hadis yang mulia yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengetengahkan hadis yang ke-11 ini dari cucu tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al Hasan. ya, jazakallah khair. Sudah tampak ya. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa fi amin. Hadis yang ke-11. Imam Nawawi mengetengahkan hadis ke-11 an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali. Ya, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti itu cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sibti itu ya cucu laki-laki ya dari anak perempuan. Ya, sibti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waraihanatihi. Ya. Dan kalau itu raiha itu parfum. Parfum kan sesuatu yang identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi cucu kesayangan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu maqal, beliau menceritakan ya hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal sebuah hadis dari kakekku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi
hadisun hasanun sahihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam At-Tirmidzi mengomentari hadis ini. Hadis ini hasan sahih, ya, berderajatnya hasan sahih. Nah, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, ya, jadi kunyahnya Abu Muhammad. Beliau punya anak namanya Muhammad, jadi panggilnya Abu Muhammad. Al-Hasan bin Ali, ya, ini cucu di antara sekian cucu Nabi. Jadi cucu Nabi itu nggak cuma satu, ya. Ada Hasan, ada Husain. Itu dari Fatimah. Ada lagi dari Zainab, ya, yang belum terekspos. Jadi cucu Nabi itu ada beberapa, cuman yang center itu Hasan dan Husain. Di antara Hasan dan Husain ini yang lebih banyak dikumandangkan oleh orang kaum Rafidhah justru malah Husain. Bahkan dianggap barang siapa yang mengucapkan nama Husain ketika terjadi badai bencana akan diselamatkan. Itu pemahaman Rafidhah. Makanya sampai sempat viral ketika orang-orang mereka itu kaum Rafidhah berada dalam sebuah pesawat, pesawatnya goncang, yang disebut apa? Ya Husain, ya Husain. Gitu. Ya. Allah alam. Tetapi ternyata di antara dua cucu Nabi ini yang mendapatkan lebih keutamaan justru malah Al-Hasan. Ya, Hasan. Tapi yang terekspos oleh kaum Rafidhah adalah Husain. Tahu kaum Rafidhah, Pak? Syiah. Gitu. Syiah. Ya. Nah, Hasan, ya, walaupun Hasan dan Husain dua cucu Nabi yang Nabi pernah menyampaikan beliau adalah Sayyid, ya, Syabab fil Jannah, pimpinan para pemuda nanti di surga. Jadi ketika nanti orang yang wafat dalam kondisi masih muda, pimpinannya adalah Hasan dan Husain. Ya. Tapi lebih spesifik lagi Nabi mengkhususkan Husain. Inna bani hadza sayyid wa la'allallahu ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Ini cucuku adalah seorang pemimpin. Ya. Jadi ucapan Nabi ternyata Allah kabulkan. Ya, karena Nabi ucapannya dibimbing wahyu dan ternyata berjalannya waktu beliau terpilih menjadi khalifah pengganti ayahnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena yang terkenal Khulafa Rasyidin ada berapa? 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi dikatakan Hasan ini khalifah yang kelima. Ya, yang panjang pembahasannya sampai Nabi pernah menyampaikan ya bahwa khalifah itu dipimpin memimpin kalian sampai 30 tahun dan ternyata Allah jadikan penyempurna ke-30 adalah Hasan. Karena mulai zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu belum lengkap 30. Padahal Nabi menyampaikan sebelum wafatnya Nabi, kekhalifahan itu akan dipimpin oleh selama 30 tahun. Dan ternyata ya apa yang disampaikan Nabi ternyata terjadi pelengkap 30 karena Hasan memimpin menjadi khalifah selama 6 bulan dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, ya, untuk mendamaikan. Makanya Nabi ayyuslihabihi baina fi'ataini, mendamaikan dua kelompok yang besar, azimataini minal muslimin. Karena Hasan tidak ingin terjadi gejolak dalam umat Islam sehingga beliau rela menanggalkan kepemimpinannya demi islah, ya, demi mendamaikan kaum muslimin. Nah, wallahu alam. Itu sekilas tentang Hasan, ya. Baik. Jadi Hasan dan Husain ternyata Hasan lebih mulia dibanding dengan Husain berdasarkan beberapa riwayat dan yang menjadi khalifah adalah Hasan. Ini bagian daripada kemuliaan Hasan, ya, walaupun dua-duanya merupakan cucu kesayangan Nabi, ya, radhiyallahu anhuma. Nah, faedah hadis dari yang tadi disampaikan, da' mayaribuk ila mayaribu, ya, ila mayaribuk, tinggalkanlah yang ragu kepada sesuatu yang tidak ragu.
Ini mengambil faedah pertama. Islam tidak menghendaki umatnya berada dalam keraguan dan kebimbangan. Ini sesuatu yang dihindari oleh Islam. Jangan sampai ketika memeluk Islam umatnya galau. Gitu. Umatnya bingung. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang membuat kita bimbang. Da' yaribuk. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat kalian bimbang, apa saja. Ya, Islam dengan melalui hadis ini mengajarkan kepada kita menghindari, meninggalkan sesuatu yang mendatangkan kebimbangan dan keraguan. Nah, yang kedua, jika menginginkan ketenangan dan ketentraman, maka tinggalkanlah keraguan. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, bahwa yang mendatangkan keraguan, yang menghilangkan ketenangan dan ketentraman dalam hati kita adalah adanya keraguan, Pak. Di saat ragu itu datang dalam hati kita, maka ketenangan akan sulit kita dapatkan. Maka untuk mendapatkan ketenangan, untuk menggapai ketentraman, tinggalkan keraguan. Yang ketiga, semua perkara dalam kehidupan harus dibangun di atas keyakinan apapun, Pak. Bahkan pekerjaan kita sekalipun, hatta pekerjaan kita sekalipun harus Bapak kerjakan dengan penuh keyakinan. Bapak berangkat kerja. Ya, ntar kira-kira goal nggak nih ya? Ntar kira-kira kerja saya selesai nggak? Bapak belum berangkat aja udah ragu. Lalu bagaimana nanti Bapak akan melaksanakannya? Kalau kerjaan kita aja ragu, Pak, nggak ada yakin, bagaimana kita akan melaksanakan pekerjaan dengan maksimal, betul nggak? Maka segala sesuatu dalam kehidupan kita harus dibangun dengan di atas keyakinan. Dan keyakinan yang benar harus berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Jadi keyakinan harus ada panduannya, Pak. Jangan sampai kita yakin tapi tanpa ada pedomannya. Dan pedoman terbaik dalam menjalani kehidupan kita untuk kebaikan hidup di dunia, apalagi kehidupan kebaikan hidup di akhirat adalah landasannya Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah yang sedang kita bahas ini. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, dari hadis yang disampaikan tadi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah yang ragu dan kepada sesuatu yang tidak ragu. Ya. Ini mengambil dua faedah penting. Ya, dua hal penting. Yang pertama, ini berkenaan dengan akhlak dan muamalah. Kalau berkenaan dengan akhlak dan muamalah, maka ini dinamakan dengan warok. Ya, warok, orang tua warok. Warok itu bukan yang di Kediri ya. Warok Munggolo apa ya? Waro itu bukan yang sering pakai topeng kemudian nari-nari, bukan. Waro itu adalah, ya nanti kita akan bahas dalam hal akhlak. Karena sebagian orang mengatakan kalau kita bimbang ragu itu namanya waro, enggak juga. Ya, kalau dalam akhlak dan muamalah itu namanya waro. Sedangkan dalam hal keraguan dalam hal akidah dan ibadah, ya, meninggalkan keraguan akidah dan ibadah ini dinamakan dengan yakin. Nah, kita bahas dulu yang namanya waro. Sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 4 halaman 343, beliau mengatakan bahwa makna hadis yang tadi disebutkan itu adalah jika engkau ragu pada sesuatu, maka tinggalkanlah. Apa aja Pak yang buat Bapak ragu, tinggalkan. Meninggalkan perkara yang masih ragu seperti ini termasuk dalam masalah waro yang cukup penting. Jadi banyak ulama mengatakan hadis ini berkata tentang masalah waro dalam hal akhlak dan ya muamalah. Nah, sekarang kita sering dengar Pak kalimat waro gitu. Waro itu apa? Nah, para ulama mendefinisikan, di antara Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah taala mendefinisikan makna waro sebagaimana didefinisikan oleh gurunya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Waro itu Pak meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membawa bahaya di akhirat, apa saja. Ini apa namanya? Jadikan ini sebagai rumus, ya. Rumus waro itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang berdampak bahaya bagi kehidupan akhirat kita, apa saja. Itu namanya waro.
Ya. Kalau sesuatu yang bersifat bahaya dalam kehidupan akhirat, maka sesuatu itu adalah bersifat haram ataupun syubhat. Misalkan, ya, dalam hal apa saja nanti kita jelaskan. Ya, pokoknya yang bisa membawa dampak bahaya kehidupan kira-kira ini bahaya nggak nih? Apapun, baik pekerjaan, ya, muamalah, ya, kemudian makan, minuman dan sebagainya. Kira-kira ini bahaya nggak nih? Ini haram nggak nih? Ini hukumnya syubhat, ditinggalkan, maka itu hukumnya waro. Nah, kita juga pernah dengar istilah waro itu dengan zuhud. Ya. Apakah waro zuhud itu orang yang compang-camping, pakaiannya tidak mengenakan pakaian yang bagus sehingga pakaiannya terkesan kumuh, lumuh, yang biasanya golongan orang-orang sufi, ya. Wah, ini waro nih, zuhud. Apakah waro dan zuhud itu mereka disandang oleh mereka? Nah, kita paham dulu. Waro itu sesuatu yang meninggalkan bahaya bagi kehidupan akhirat. Sedangkan zuhud, ya, biasanya bersanding antara waro dengan zuhud. Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Apa aja, Pak? Ya, berarti ini larinya kepada hal yang mubah. Contoh, ya, sesuatu yang sifatnya mubah, ya, ini ditinggalkan, itu zuhud. Ya, contoh, ya, dia nggak nonton bola misalkan, ya. Bola kan hukumnya boleh, ya, nonton bola, ya. Hukumnya mungkin selama hukum asalnya boleh, nggak dilarang gitu, maksudnya nggak dilarang. Tapi ternyata jadwal mainnya ini jam 2, Pak, jam 2 malam. Ya, kalau entar malam siapa, Pak? Itu anak saya tuh intens banget tuh. Oh, ini apa namanya, liga di dunia, ya, antara Inggris dengan Spanyol. Wah, besok apa nih? Arsenal, oh bukan klub ya, tapi negara, ya. Jepang sama Citayam, enggak, ya. Dia intens, tapi jam 1 mulainya. Ya, kira-kira, ya, itu kan sesuatu, nonton itu boleh, ya, boleh, nggak dilarang, dalam artian hukum asalnya adalah boleh. Tapi ditinggalkan, Pak, ditinggalkan. Ini kira-kira ada manfaatnya nggak buat akhirat? Apakah nanti ketika ditanya di alam kubur oleh malaikat munkar dan nakir, kemarin nonton nggak Inggris sama Spanyol berapa kosong? Enggak, gitu lah. Kalau sesuatu yang nggak ada manfaat di akhirat, ditinggalkan aja, namanya zuhud. Sebetulnya boleh, tapi ditinggalkan sama dia. Contoh, berpakaian yang begitu sangat mahal, bagus, rapi, ya, dia tinggalkan, ya, ada manfaat nggak? Kalau cukup pakai sederhana nggak masalah, ya. Jadi hukumnya mubah, yang mubah aja ditinggalkan, apalagi yang haram. Ini zuhud, ya. Nah, macam-macam waro ini ada banyak. Para ulama memberikan beberapa definisi, ya, secara tafsil, secara detail. Waro itu meninggalkan sesuatu yang berdampak buruk bagi akhirat. Contoh, waro dalam penglihatan. Apapun yang Bapak lihat, kalau Bapak merasa ini kira-kira yang saya lihat berdampak buruk nggak bagi kehidupan akhirat saya, kalau Bapak berupaya meninggalkan itu, ya, maka Bapak memiliki sifat waro. Waro itu identik dengan takwa, begitu, Pak. Identik dengan takwa. Bapak melihat apa yang Bapak tonton, apa yang Bapak saksikan. Ketika Bapak sesuatu itu hukumnya mubah, Bapak menonton berita. Mungkin Bapak penting untuk Bapak, menurut pemahaman Bapak itu perlu bagi saya, mungkin. Kemudian ketika yang kepentingan Bapak tunaikan dengan melihat, menonton acara di televisi, mungkin di HP dan sebagainya, di Android, ya. Kemudian lewat iklan yang dengan tampilan-tampilan, mohon maaf, ya, wanita-wanita yang tidak tertutup auratnya, begitu, ya. Karena akhir zaman, Pak, begitu, Pak. Ya, luar biasa, kurang bahan, ya. Karena fasilitas umum bukan hanya busway. Ya, ternyata mereka menjadikan tubuh wanita itu sebagai fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nauzubillah, ya. Nah, ini dia. Nah, ketika itu Bapak melihat, Bapak
Waro, ini bahaya bagi kehidupan akhirat saya. Kemudian Bapak menundukkan pandangan. Jangan Bapak proses sambil istighfar. Astagfirullah, ya Allah itu kurang bahan gitu. Tapi melotot matanya. Nah, ini waro dalam penglihatan. Ada nggak dampak buruknya bagi kehidupan akhirat saya? Ketika ada, nah berupaya Bismillah ya Allah. Nah, ini berupaya untuk ghaddul basar. Kemudian dalam hal pendengaran, waro dalam pendengaran, kira-kira ini dampak ada nggak buruknya nih? Apa yang saya dengar ya instrumen-instrumen ada nggak kira-kira dampak buruknya? Nah, sampai ada sebuah riwayat mengatakan man yasma' alatal malahi fid dunya lam nasma' qira'atal qurra'i fil akhirah. Siapa yang ketika di dunia demen banget dengerin musik-musik instrumen, ya, alatal malahi itu musik instrumen, maka lam yasma' qira'atal qurra'i fil akhirah. Maka nanti di akhirat kita tidak akan bisa mendengar indahnya suara qori ketika berada di surga. Nah, ini sebuah riwayat demikian Allah alam. Nah, kira-kira nih dampaknya buruk nggak nih? Ya, untuk kehidupan akhirat. Kalau ada ditinggalkan, ini wara. Wara dalam ucapan ya. Kadang-kadang orang merasa menzolimi orang kalau dengan pukulan, dengan tendangan, tapi tidak merasa menzolimi orang dengan ucapan. Padahal ucapan itu lebih tajam daripada sekedar pukulan. Dipukul orang, lebamnya mungkin sepekan, 2 pekan, sebulan hilang lebamnya. Tapi kalau yang mukul lisannya itu kadang-kadang seumur hidup masih ingat, betul nggak Pak? Nah, hati-hati Pak ketika Bapak mengucap, kalau saya berucap seperti ini kira-kira ada nggak dampak buruknya di akhirat? Berbahaya nggak bagi kehidupan saya? Kira-kira menyakiti sesama enggak? Kalau itu udah nyakitin teman, nyakitin kawan, tinggalin Pak. Kalau ucapan yang Bapak ucapkan ini bisa menyakiti teman atau saudara kita. Ya, ini waro dalam ucapan. Ya, waro dalam gerakan, dalam perbuatan. Kemudian ada waro dalam usaha ketika Bapak berusaha, berkarya, kerja. Kira-kira ini usaha yang Bapak laksanakan sehari-hari di kantor ketika CCTV-nya rusak, ya kan? Dan Bapak berada dalam bagian keuangan dan sebagainya. Nah, ini warok dalam usaha ya. Bapak dikasih amanah untuk memegang uang ya dalam sebuah perusahaan atau bertransaksi. Kadang begini Pak, perusahaan memberikan amanah kepada Bapak untuk bertransaksi kepada pihak luar. Membeli sesuatu, contoh membeli barang, contoh minuman air mineral lah. Di luar di toko itu Bapak beli dengan harga contoh 25.000. Pak, tolong bikin bon ya Pak, buat laporan saya ke bos. Tapi bikin bonnya jangan 25, 30. Kan saya kan capek Pak. Ini pun bisa menjadi sebuah peringatan kira-kira nih. Kalau 5.000 ini buat kantong saya, ada nggak sih bahaya buat akhirat nanti saya, kehidupan akhirat saya? Kalau bahaya, tinggalkan. Nah, ini waro dalam usaha. Begitu pun waro dalam makanan. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kira-kira kalau ini kita santap, ini berbahaya nggak? Ada nggak dampak buruknya? Kayak tadi saya mau berangkat, saya ke toko dekat rumah, itu disamperin. Abi, kira-kira ini saya nemu duit 100.000. Ada orang belanja, duitnya ketinggalan 2 kali belanja. Orang nggak tahu siapa, 50 sampai 100. Ini gimana? Saya mau kasih ke pesantren, ya. Saya mau ke transfer ke pesantren. Kalau saya kasih ke pesantren gimana? Nggak apa-apa, lebih aman. Dibanding kalau ibu beli makanan, ibu beli sesuatu, khawatirnya menjadi bumerang. Ibu belikan makanan, itu makanan jadi darah, jadi daging, ya. Dikhawatirkan menjadi sebuah momok dalam hidup kita, khawatir jadi penyakit yang nggak sembuh-sembuh, auzubillah, begitu. Ya, dibeliin dibeliin bensin buat motor, khawatir malah motornya. Kalau turun mesin, biayanya lebih mahal dari 50-100 ribu. Begitu, lebih aman, udah bismillah.
Ibu niatin sedekah, infak, wakaf, pesantren, ke masjid, niatin bismillah ya Allah, semoga pemilik uang ini dengan saya infakkan menjadikan pahala bagi pemiliknya. Dan ibu yang memberikan donasi dapat pahala karena menyalurkannya. Nah, pahala double. Itu. Yang kehilangan pun dapat pahala karena disedekahkan. Bapak ibu yang mensedekahkan dapat pahala karena menyawar pada kebaikan, begitu. Terlepas dia ikhlas atau tidak ikhlas dibanding digunakan untuk kebutuhan kita, keperluan kita. Kira-kira Pak, kalau ada orang kehilangan duit 50 ribu, kira-kira ikhlas apa nggak ikhlas Pak? Zaman sekarang loh ya. Yang apa-apa kadang luar biasa ya. Udah biasanya pakai pertalit, biasa pakai pertama melanjutnya luar biasa. Sampai antrian di pertalit luar panjang banget itu sampai ke jalan-jalan. Kenapa? Banyak yang mengubah image. Wah, nggak mau nih saya balik lagi ke pertalit itu kan. Nah itu aja segitunya luar biasa. Wah, apalagi hilang duit 50 ribu. Umumnya rata-rata nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas kita gunakan untuk kehidupan kita, waduh khawatir Pak, nauzubillah, menjadi bumerang dalam kehidupan kita, nauzubillah. Lebih aman infakkan. Nah, sampai segitu deh waroknya ya. Warok dalam jual beli kadang begitu Pak, kadang kita dalam bertransaksi ya, jual beras ya, jual makanan buah-buahan ya, timbangannya kadang dikurangi takarannya, panjangnya juga kadang juga dikurangi. Nah, ini menjadi pihak ya, hal yang harus kita perhatikan ya. Untung 1 rupiah dari transaksi yang tidak halal, maka 1 rupiah itu akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Nauzubillah. Begitu pula kita pembeli nih, beli makanan duku nih contohnya, udah ditimbang, timbangannya udah benar sekilo gitu. Ini Pak, ini buat tambahan bonus ya. Dia ngambil sendiri gitu. Lumayan 1 kerop gitu kan. Ya pembeli gimana nggak ngasih udah diambil gitu kan. Ya, jadi antara penjual dan pembeli harus sama-sama paham ya. Punya sifat warok ya, sampai ada hadisnya muttafaq alaih, hadisnya sahih. Nabi pernah menceritakan ada di beliau menceritakan ada orang menjual tanah kepada seseorang. Nah, ketika orang itu yang sudah diberikan pembeli tanah dia sudah membayar uang tanahnya, ketika dikeruk tanahnya ternyata dalamnya ada emas. Akhirnya apa? Pemilik tanah yang baru menyerahkan kepada pemilik yang lama. Pak, saya cuma beli tanah, ternyata ada emasnya. Kayak ini emas bukan punya saya, bukan hak saya, kayak hak bapak. Apa pemilik tanah yang lama gitu kan? Oh enggak Pak, kan saya sudah menjual ke bapak, maka ya sudah jadi hak Anda gitu. Ini kalau di zaman sekarang Pak, gimana Pak? Diam-diam, nggak usah ngomong-ngomong. Salah sendiri kenapa nggak diperiksa? Katakan. Itu sampai segitunya, itu hadisnya muttafaq alaih. Nabi menceritakan gitu. Sampai segitunya. Enggak, ini bukan saya cuma beli tanah. Kok ada emas, bukan hak saya. Ini buat bapak. Enggak, saya sudah jual ke tanah ke bapak. Berarti saya jual semuanya, luar biasa. Sampai silakan ke hakim, kami akan menyatakan, Anda punya anak nggak? Oh iya, saya punya anak laki-laki. Anda punya anak perempuan, udah nikahin. Nah, nikahin. Nah, itu kasih ke mereka. Nah, itu luar biasa. Sampai waroknya segitunya Pak, menjaga dari sesuatu yang haram, yang subhat aja dijaga, apalagi yang haram. Nah ini materi yang pertama tentang warok. Yang kedua tentang masalah yakin. Artinya Pak, meninggalkan keraguan dalam hal akidah dan ibadah ini harus dibangun atas dasar keyakinan. Lawannya adalah syak, ragu dan was-was. Apalagi misal ibadah itu adalah i'tiqadun jazimun ya, keyakinan yang kuat, yang mantap ya wala yaqbalu syak wala dzan, yang tidak menerima keraguan dan perkiraan atau prasangka. Itu namanya akidah. Akidah itu ya harus dibangun dengan sesuatu yang yakin ya. Maka sampai begitu pula ibadah pun nggak boleh harus timbul dengan ragu sholatnya. Sampai banyak kita mendapati beberapa tempat orang mau sholat itu terdengar berkali-kali niat ya, usolli fardun sebelahnya saja karena ragu begitu.
Sampai saya pernah sholat maghrib berdampingan dengan satu jamaah di dekat rumah itu, ya, dia takbir pas imam sudah ruku, dia bertahan sampai imamnya sami Allahu liman hamidah, dia masih bertahan berdiri dan kemudian dia baru ruku, ya. Tapi dia tidak menambah rakaat lagi, sehingga saya tegur sedikit sebentar setelah sholat. Apa jawaban dia? Iya Ustaz, saya itu kalau belum ngucapin ta'awuz dan basmalah, saya tuh belum yakin itu salat saya. Padahal kalau imam sudah ruku, maka tidak ada ucapan sampai basmalah pun nggak perlu kita ucapin. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, jadi 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar takbiratul ihram, langsung disambut Allahu Akbar berikutnya, Allahu Akbar langsung ruku. Kenapa? Ngejar rukunya imam. Karena kalau tidak Pak, Bapak ruku, imam berdiri, pas ruku Allahu sami Allah, berarti Bapak nggak dapat rukunya imam. Kalau nggak dapat ruku imam, konsekuensinya Bapak nambah 1 rakaat. Karena ruku, rakaat dari kata ruku, maksudnya 1 rakaat berarti berbarengan dengan rukunya imam. Kalau nggak dapat rukunya imam, nggak dapat rakaat, nambah rakaat lagi nanti, begitu. Ya. Iya, saya tuh nggak yakin kalau nggak baca bismillah dan ta'awuz, kemudian baca bismillah. Ya nggak apa-apa, silakan, saya bilang nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya nambah rakaat. Oh gitu? Iya, kan nggak dapat ruku imam, begitu. Nah itulah ibadah pun harus dibangun atas dasar keyakinan. Nah, sampai Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat 15 menyampaikan, berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang beriman, orang mukmin itu yang sebenarnya itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu terhadap imannya, begitu, dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itu orang-orang yang benar. Ya, sampai ada sebuah hadis yang sahih Rasul menyampaikan, ya manusia itu akan sampai pada titik di mana mereka akan bertanya, Allah menciptakan sesuatu, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, sampai begitu Pak. Maka filsafat tuh kadang-kadang sampai ke segitunya. Maka kata Nabi, kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Udah, aku beriman. Ya, nggak perlu ada keraguan, nggak perlu ada sesuatu yang menyebabkan keraguan. Nah ini akidah, ya. Jadi kaidah fikihnya adalah dari hadis ini akhirnya para ulama mengambil sebuah kaidah fikih yang menjadi patokan kita dalam kehidupan ibadah kita, dalam berislam, dalam dalam menjalankan kehidupan Islam kita, ya, dalam sholat, dalam puasa dan sebagainya. Kaidahnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan ini tidak bisa hilang hanya dengan keraguan. Contohnya apa? Banyak. Ya, saya ambil dari beberapa kitab, ya, dari beberapa kitab. Yang pertama dari kitab Syarah Sahih Muslim. Contoh kalau ada orang ragu nih, saya sudah bersuci, ya, saya ini udah suci, udah wudhu nih. Kemudian Bapak ragu, saya ini udah batal belum, gitu. Bapak habis wudhu, kemudian Bapak ngobrol sama teman sampai jam 2, sampai di kantin. Masuk 2:30, saya mau langsung sholat apa wudhu dulu? Perasaan saya tuh tadi belum batal, udah batal belum? Nah, maka ketika Bapak ragu, Bapak patokannya begini Pak. Asalnya Bapak apa? Asalnya apa? Asalnya Bapak suci. Asalnya. Nah, ragu itu kan datang kemudian. Batal apa belum? Nah itu kan datang kemudian. Maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya Bapak suci, maka yang diambil adalah Bapak masih suci, begitu. Kalau Bapak ragu saya udah batal apa belum, maka ambillah hukum asalnya Bapak masih dalam kondisi suci, maka hukumnya suci. Ya, walaupun boleh untuk menghilangkan keraguan Bapak wudhu lagi pun silakan. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu, hukum asalnya adalah Bapak masih dalam kondisi suci. Begitu pula sebelumnya Pak, Bapak nih belum wudhu nih. Nah, kalau Bapak belum wudhu, belum bersuci, kemudian masuk jam 12 karena ngobrolnya begitu seru,
masalah bola semalam begitu. Sampai lupa. Ngobrol udah nyampe masjid, ngobrol bukan menggiring langsung masjid. Begitu masuk masjid, oh iya, saya udah wudhu belum? Gitu loh. Nah, asalnya Bapak masih belum wudhu asalnya gitu. Ketika Bapak ragu, saya udah wudhu apa belum? Maka akan kembali ke hukum asalnya, belum. Silakan berwudhu. Jadi hukum kembali kepada hukum asalnya. Sampai yang kedua, diambil dari kitab Syarah Al-Manzumah As-Sa'idah, ya As-Sa'diyah halaman 77. Ketika kita subuh ragu nih, saya sudah bersuci atau belum sama tadi ya? Ya, maksudnya gini Pak, Bapak ini bersenggama dengan istri, ya. Bapak saking sibuknya tiba-tiba sudah nyampe di masjid. Nah, saya udah mandi belum tadi ya? Gitu ya. Nah, karena dalam kondisi ragu, maka kembali kepada hukum asalnya belum bersuci. Nah, yang yakin adalah sesuatu yang yakin, yang nggak bikin ragu apa? Belum bersuci, udah pulang mandi dulu baru sholat begitu. Nah, kemudian ketika kita dalam kondisi puasa, ya, Bapak tiba-tiba di dalam gedung pas dalam puasa Ramadan, kok ini kayaknya udah maghrib ini, gitu. Pas qadarullah lampu padam, TV nggak nyala, ya kan? Bisa kan orang kalau maghrib tuh patokannya TV ya. Ini channel TV, udah azan, udah maghrib, ganti lagi channel, ganti beberapa channel, udah maghrib, baru buka. Qadarullah pas mati lampu. Ya. Sampai suara azan di masjid pun nggak terdengar, sehingga Bapak melihat, wah ini kayaknya udah maghrib nih. Bapak berbuka. Pas kelar, Bapak karena udah buka, Bapak ke masjid. Gitu, Bapak ke masjid. Pas Bapak ke masjid naik motor. Ya, jarak selang 10 menit baru kedengaran azan dari masjid lain yang enggak mati lampu. Nah, kondisi kayak gitu. Nah, tadi saya jangan-jangan udah masuk orang yang membatalkan puasa sebelum waktunya atau tidak gitu. Nah, dalam kondisi ragu seperti ini, Pak mengatakan kondisi asalnya adalah belum terbenam. Maka di saat itu Bapak berbuka sebelum waktunya. Ya. Jadi Bapak wajib mengkodok puasa pada waktu yang lain nanti, walaupun Bapak tidak berdosa karena Bapak berbuka atas ketidaktahuan. Begitu ya. Nah, Bapak nggak berdosa tapi tetap wajib membayar puasa di waktu yang lain. Ya, contoh lain begini. Orang meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Ya. Terutama bagi akhwat ibu-ibu ya, yang selalu setiap bulan tuh ada. Satu waktu lupa, saya ini nggak puasanya berapa hari gitu loh. 7 hari, 8 hari atau cuma 6 hari. Nah, gitu. Ya. Kalau tadi Pak ya, kalau tadi ambil yang sebelumnya, ambil yang sedikit. Tapi kalau puasa beda Pak. Khusus untuk puasa ambil yang paling banyak. Contoh gimana? Ketika Bapak ragu 7 atau 8 hari, maka baru mengatakan ambil yang paling banyak, Bapak utang yang 8 hari. Kenapa? Karena kalau Bapak ambil yang 7, Bapak masih ragu. Jangan-jangan 8 begitu. Maka ya ribuk ila mala ya ribuk, tinggalkanlah yang ragu. Ya. Yang ragu itu apa? Kalau saya 7 hari, saya masih ragu. Tapi kalau saya 8 hari, saya yakin dah. Pasti dah. Nah, maka puasalah yang ambil yang 8 hari begitu. Karena berada dalam keraguan. Ya. Kemudian dalam pembahasan lain, seorang membeli air. Ya, dan si pembeli bilang ini airnya najis Pak, gitu kan? Tapi pembeli enggak kok, airnya suci kok. Maka dalam hal ini yang diambil adalah hukum asalnya. Hukum asalnya air itu suci, maka hukumnya suci. Ya, hukumnya kembali kepada hukum asalnya, suci. Ya. Kemudian juga ketika seorang berpergian jauh tidak terdengar kabar, ini mohon maaf
orang tuanya si Pak Paijo kemana ya? Kok nggak kelihatan? Iya Pak, saya bingung orang tua saya itu kemana? Udah masih hidup atau sudah wafat? Karena sudah berjalan 5 tahun. Enggak, masalahnya ini warisannya gimana gitu loh. Berkenaan dengan pembagian waris. Kalau memang ternyata sudah meninggal, ya harus dibagikan warisannya. Begitu. Atau seorang istri ya, yang suaminya nggak ada kabar setelah 5 tahun. Nah, ini suaminya sudah meninggal atau masih ada? Ini bapaknya sudah meninggal atau masih ada? Kalau bapaknya sudah meninggal kan harus dibagiin waris gitu kan. Apalagi anak yang nomor 2 udah kebelet banget, udah pengen jual aja tuh tanah gitu. Nah, karena buat kebutuhan. Nah, makanya dalam hal ini, selama tidak ada sesuatu yang meyakinkan bahwa orang tuanya masih sudah wafat, maka tidak boleh langsung membagikan waris. Ya, sampai ada sesuatu kabar, ya, suatu kabar yang meyakinkan bahwa orang tuanya sudah wafat. Ya, maka harus tetap ditahan ya, warisannya dibagikan karena memang tidak ada keyakinan pemberitaan tentang wafatnya orang tuanya. Ya. Yang keenam, jika seorang yakin di pakaian terdapat najis, cuman nggak tahu di sebelah mana. Ya, contoh lagi sholat, yakin banget ini kejatuhan kotoran, cuman nggak tahu sebelah mana. Atau setelah sholat, ya kejatuhan kotoran, cuma nggak tahu sebelah mana najisnya. Karena bapak bingung, ragu nih, yakin bajunya kena najis, pakaiannya kena najis, cuman nggak tahu sebelah mana. Kalau tahu kan yang sebelah yang kena najis doang nih, yang dibersihkan. Tapi karena bapak bingung nih, atau cipratannya itu kemana-mana, udah lepas bajunya, cuci semua, yakin ya. Kalau cuci semua yakin ya, nggak ada ragu, udah hilang itu najisnya. Tapi kalau diambil yang ini, jangan-jangan sebelah sini, begitu ya. Atau kena cipratan kotoran air comberan ya, air comberan yang kadang kalau kita lewat di terminal itu nyiprat kita itu, waduh, ini sebelah mana nih? Udah cuci semua Pak, begitu ya. Kalau kita mau sholat, mau nggak mau kita cari sarung di masjid musola yang disediakan, demikian. Nah, kemudian begitu pula ketika kita beli dagangan ke orang, jangan pernah nanya Pak, maaf Pak, saya beli ayam goreng ya, ayam goreng pakai sambal. Kalau bisa dibalado sambalnya, digeprek ayamnya. Ngomong-ngomong, ayamnya ini habis hasil nyolong apa beli gitu kan? Nggak usah nanya begitu Pak. Itu khawatir ya, khawatir itu penggorengan pada melayang gitu ya. Ya nggak usah nanya ya. Nggak usah nanya sesuatu yang membuat Bapak ragu. Udah, kalau Bapak beli kepada seseorang, jangan pernah menanyakan ini barangnya halal apa haram. Ini barangnya benar-benar dibeli dari uang atau hasil mencuri, nggak usah Pak. Karena ada kaidah mengatakan wal aslu fi ma biyadil muslimi ayakuna milkan lahu, ya, hasil dari sesuatu yang di tangan muslim itu miliknya, nggak usah ragu lagi ya. Juga dalam hal yang lain, sampai Bapak ragu sholatnya ini Bapak 3 rakaat atau masih 2 ya, ambil yang paling sedikit. Kenapa? Kalau yang paling sedikit, oh ya, kalau saya ambil yang 2, saya kayaknya masih 2 rakaat deh. Bapak yakin. Tapi kalau Bapak kayaknya udah 3 nih, tapi Bapak selesai sholat, Bapak malah ragu, jangan-jangan baru 2. Nah, makanya ambil yang yakin Pak dalam ibadah. Yang yakin apa? Yang sedikit. Yang sedikit 2 rakaat ya. Ragu 2 atau 3, ambil yang sedikit 2. 3 atau 4, ambil sedikit 3. Bapak udah nikah apa belum? Bapak ragu. Nah, ambil yang paling sedikit ya. Nikah lagi jangan-jangan ya. Ya, insya Allah gak terjadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan tentang hadis ke-11, da' yaribuk ila ma la yaribuk ila ma la yaribuk. Semoga pembahasan kita untuk bisa meyakinkan, memahamkan, untuk meninggalkan semua bentuk keraguan, kebimbangan
agar kita berpedoman kepada sesuatu yang lebih meyakinkan dalam untuk menjalankan ibadah ini, mendapatkan ketenangan, ketenteraman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan? Cukup? Ya, mohon maaf sudah lewat jam 1, lewat 5 menit. Semoga pembahasan yang akan kita bahas ini bermanfaat, dan duduknya kita di tempat ini semoga menjadi saksi agar kita kembali duduk dan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tuh baca hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.